Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Etta Marista, Sarjana Sains Magister Sains dengan NIDN 1106038801. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi biologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Kelautan Universitas Oso Pontianak. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan 3 komponen utama tersebut dalam pembelajaran. Berikut adalah outline dari pemaparan yang akan saya sampaikan. Pada komponen D, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Untuk komponen interaction, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran yang interaktif agar dapat meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk komponen assessment, saya akan menjelaskan sistem penilaian mata kuliah. Yang terakhir, saya akan menayangkan cuplikan video proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mata kuliah biologi umum di program studi biologi yang saya ampuh. Mata kuliah biologi umum dengan kode MWB 101 merupakan mata kuliah wajib prodi yang sudah menggunakan RPS berbasis OBE atau Outcome Based Education yang berfokus pada pencapaian hasil belajar, kompetensi, dan kemampuan akhir yang terukur. Terdiri dari 4 SKS, 3 SKS untuk teori, dan 1 SKS untuk praktikum. Kemudian, dosen pengampu untuk mata kuliah biologi umum ini yaitu Etta Marista SSC MSI, Muftiah Yasi Dwi Wahyuni SSC MSI, dan LP Bebas SSI MSI. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah biologi umum dirancang untuk memenuhi salah satu peta kurikulum program studi biologi yaitu pada CPL 3 dan CPL 5. CPL 3 yakni menguasai konsep teoritis biologi sel dan molekuler, biologi organisme, ekologi, dan evolusi sebagai dasar dalam memahami sistem kehidupan. Kemudian CPL 5 yakni menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi biologi dalam bidang pangan, kesehatan, lingkungan, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati. Berdasarkan CPL 3 dan CPL 5, dirumuskan 6 CPMK yang mencakup penguasaan konsep dasar biologi, keterampilan identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup, struktur dan fungsi sel hingga sistem organ, genetika, evolusi, ekologi, konservasi, serta penerapan metode ilmiah. Berikut materi pembelajaran untuk mata kuliah biologi umum. Kemudian referensi yang digunakan dalam mata kuliah biologi umum. Asesmen untuk pembelajaran mata kuliah biologi umum sesuai dengan kontrak perkuliahan. Berdasarkan pembagian materi perkuliahan dalam tim teaching biologi umum, salah satu materi biologi umum terkait identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup merupakan bagian dari CPMK 2 dengan total persentase penilaian 10% yang mencakup kuis interaktif 5% dan evaluasi tengah semester 5%. Berikut adalah tampilan cuplikan video pembelajaran pada pertemuan ketiga dari 16 pertemuan di dalam kelas. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah biologi umum, yang mana materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu adalah identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya dulu kepada kalian untuk memulas kembali materi kita yang terdahulu.
Apakah di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar kata identifikasi ataupun klasifikasi? Apakah sudah ada pernah mendengar sebelumnya? Sudah pernah mendengar. Oke. Makhluk hidup? Sudah juga. Apa itu makhluk hidup? Saya. Siapa saya? Oke, kita masuk. Nah, di sini ya. Capaian pembelajaran yang harus didapatkan untuk mata kuliah ini yaitu adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan dasar-dasar identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup. Jadi nanti pada saat akhir dari materi pertemuan pada hari ini itu diharapkan kalian mampu untuk mengetahui dasar-dasar penentuan identifikasi dan juga bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup itu sendiri. Nah, sebelum itu kita nah ini ya, saya ingin bertanya dulu kepada kalian, mengapa jenis serangga lebih banyak dibandingkan dengan primata? Tahu serangga? Tahu. Serangga termasuk hewan atau tumbuhan? Hewan. Nah, kemudian primata. Tahu primata? Masuk kemana? Primata hewan atau tumbuhan? Nah, sekarang karena dua-duanya termasuk ke dalam hewan, primata dan juga serangga. Nah, di sini mengapa dari gambar dari slide yang saya kasih ke kalian, mengapa jenis serangga ini lebih banyak dibandingkan dengan primata? Siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan. Aldi. Ukuran siapa? Yang jelas dan lengkap. Serangga ini membutuhkan ruang dan membuat daya untuk dalam satu benang ratusan bahkan ribuan jenis serangga dapat hidup berdampingan dengan memanfaatkan bagian tubuh yang berbeda. Oke, masuk akal. Ada yang bisa menambahkan lagi? Oke, Risma. Maka dari itu serangga lebih banyak jenisnya. Jenis ya, jenis ini sama juga dengan spesies ya. Jadi spesies serangga, contoh serangga yang paling mudah apa? Semut. And then selain semut yang paling banyak nyamuk. Kawan dia. Nah, kemudian yang kedua, mengapa jenis tumbuhan berbunga lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan paku? Tahu tumbuhan paku? Tumbuhan pakis, paku-pakuan ya. Nah, di situ ada tumbuhan ulin misalnya, ataupun ada juga di sana ada pohon durian mungkin di sana. Nah, jadi beragam, bukan cuma pakis saja yang ada di suatu tempat tersebut. Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Kelompokkan organisme berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Nah, jadi kenapa kita pelajari klasifikasi dan taksonomi? Karena taksonomi dan juga klasifikasi dan taksonomi dasarnya. Karena kalau misal kita tidak tahu klasifikasi dan taksonomi, gimana kita mau kenal? Kita masuk di sini adalah mengklasifikasikan. Di sini ada Anabaena affinis. Masuk kemana nih Anabaena affinis nih? Contoh dari mana? Kok kalian bisa mengidentifikasi ini masuk ke dalam makhluk hidup kelompok yang mana? Dari yang tadi yang ini nih. Nah, ini masuk gambar Melanoides tuberculata. Ini jenis apa nih? Animalia. Ya. Ini bisa dikategorikan apa nih kira-kira? Hewan apa nih? Siput. Taksonomi itu apa? Menggabungkan. Dia tuh ilmu gabungan dengan apa yang digabungkannya apa nama? Dia menggabungkan apa dengan apa misalnya? Taksonomi. Jadi menggabungkan identifikasi. Kita akan mulai dengan
melakukan kuis atau action. Nah, oke. Dari hasil kuis yang sudah kalian kerjakan ya, kita lihat lagi apakah otak kalian memahami atau tidak. Jeng jeng jeng. Enggak pula. Oh my god, kita lihat. Nilainya lucu ya. Oke, kita bahas sesuatu ya. Untuk nomor 1, tujuan utama klasifikasi makhluk hidup. Wow, best, benar semua, tepuk tangan. Udah paham semuanya kan? Apa jadi tujuan utama untuk mengklasifikasikan makhluk hidup? Mengelompokkan. Ya, jadi udah betul ya. Jadi klasifikasi itu ilmu mengelompokkan. Jadi dari identifikasi udah kita kenali, kita kelompokkan, itu kita kasih nama, udah jadi deh taksonomi. Itulah aturannya. Oke. Kemudian kemana pula dia kemudian? Nomor 2. Ada yang salah, best. Yang kedua, cabang ilmu biologi yang mempelajari identifikasi, penamaan dan pengelompokan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Mungkin yang salah nih ini kali jarinya agak-agak ini kali lemes kali kan, agak-agak seleo gitu kan. Nah, jadi tadi kan saya bilang tadi taksonomi ilmu yang merangkum, ya kan? Taksonomi yang merangkum, identifikasi, kemudian dikasih nama, kemudian dikelompokkan, itu disebut dengan taksonomi. Jadi cabang dari ilmu biologi yang mempelajari identifikasi, penamaan dan pengelompokan makhluk hidup, yaitu ada taksonomi. Oke, lumayan. Yang ketiga, soalnya urutan tingkatan takson dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah adalah wow, best, benar semuanya. Enggak ya? Oh, enggak semua best. Ya, enggak best berarti. Karena mungkin matanya agak keliepan ya. Melihat yang tadi banyak-banyak tuh kan. Jadi pertama pasti kita mulai dari kingdom, ya. Karena kita tadi menganut sistem Whittaker tadi kan. Jadi sistem Whittaker pula. Jadi tadi tingkatan taksonomi itu dimulai dari kingdom. Jadi kita harus tahu dulu kingdom pembedanya nih. Mana yang Plantae, mana yang Animalia, mana yang Monera, mana Protista, mana yang Fungi. Oke. Kemudian tapi lumayan lah, udah oke lah ya. Dari bandingan awal kan udah agak-agak kacau ya. Ada yang jawab spesies 2. Aduh, ngeri kali, siapa tuh? Dari spesies pula dia jawabnya. Terbalik. Nggak apa-apa, mungkin nggak tidur nanti. Nomor 4, dalam tata nama binomial nomenklatur, penulisan nama ilmiah yang benar adalah iya benar. Ya. Jadi penulisannya itu huruf kapital. Huruf kapital itu yang ini contohnya Mangifera indica kan, huruf kapital. Kemudian indikanya i-nya kecil, bukan i-nya huruf kapital. Oke. Kemudian nomor 5 kita lihat di sini, semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki oleh dua organisme, maka ya makin banyak ciri berarti mirip kan. Nah, itu yang salah gimana nih? Hubungan kekerabatannya semakin jauh. Salah tekan ya. Hubungan kekerabatan semakin jauh, enggak lah. Kalau kita semakin mirip, kita dekat, misalnya aku mirip benar dengan dia kan, dengan misalnya mirip dengan siapa misalnya kan, mirip dengan Elisa Blackpink misalnya kan, berarti kan kita bersaudara orang kan. Kemudian yang keenam, kunci determinasi digunakan untuk, nah ini kunci determinasi digunakan untuk mengidentifikasi. Jadi identifikasi organisme berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya itu kita gunakan semacam kunci determinasi. Nanti akan diajarkan lebih lanjut, yaitu menggunakan kunci dikotom, polanya 2 gitu ya. Kemudian selanjutnya, seorang peneliti menemukan hewan dengan ciri-ciri tubuh berruas-ruas, memiliki rangka luar. Kemana dia? Oh my lord. Langsung sinyal busuk. Mana sih? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 7.
Seorang peneliti menemukan hewan dengan ciri-ciri tubuh berruas-ruas, memiliki rangka luar atau exoskeleton dan kaki berbuku-buku. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, hewan tersebut termasuk ke dalam filum. Nah, sekarang masuk ke filum nih, ya. Filum. Berarti filum itu letaknya di bawah kingdom. Tepat sekali. Yes. Tepat sekali di bawah kingdom. Masuk filum Arthropoda. Kenapa Arthropoda? Contoh Arthropoda apa? Bala-bala. Kemudian apa lagi? Udang. Apa lagi? Arthropoda yang tubuhnya berruas-ruas. Bla 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 kremi. Lupa kremi sejak kapan? Bla 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 kremi. Depannya apa? Ada yang bukan itu. Bukan. Selain laba-laba. Apa lagi? Tadi udang. Apa? Yang dari sebelah sini nih, Cindy. Kepiting. Aku udah ikat lobster. Kemudian apa lagi? Kalajengking. Jadi paham semuanya ya kan? Ciri-cirinya misalnya di kelapangan, ciri tubuhnya beruas-ruas, rangka luarnya, dia punya rangka luarnya, kemudian kakinya berbuku-buku, ada buku-buku. Buku Campbell gak tuh? Kemudian nomor 8. Keren-keren sih. Pada sistem klasifikasi modern, dasar utama pengelompokan makhluk hidup adalah C. Hubungan kekerabatan evolusi berdasarkan data morfologi dan molekuler. Nah, ini sistem klasifikasi modern menggunakan DNA ya, molekuler, biologi molekuler. Kalau yang tradisional, konvensional, itu sistem klasifikasinya tidak menggunakan molekuler, tidak menggunakan DNA, hanya menggunakan bentuk luar ataupun bentuk morfologi. Kemudian nomor 9. Jika dua organisme memiliki genus yang sama tapi spesiesnya berbeda, maka kedua organisme tersebut C. berkerabat dekat tapi merupakan spesies yang berbeda. Paham ya? Dua genus sama tapi spesiesnya beda. Ada tuh, contohnya apa? Paling dekat deh. Contohnya adalah bentos misalnya kan. Contohnya kerang tadi kan, siput lah tadi itu, ya kan, siput nenek dengan misal siput datuknya, dada, kerang nenek, siput dengan kerang misalnya, salah, tumbuhan misalnya mawar deh. Nah, mawar ini ada yang warna merah, mungkin ada juga mawar yang kan jenisnya rosa. Ya kan, Rosa sinensis. Nah, mungkin ada juga misal Rosa chinensis, mungkin ada juga misal rosa lain, Rosalinda. Mungkin jadi beda. Genusnya sama tapi spesiesnya berbeda. Nah, yang terakhir, semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki dua organisme, maka hubungan kekerabatan juga semakin dekat. Nah, ini sudah kita bahas ya. Kuis untuk hari ini. Alhamdulillah materi yang sudah saya sampaikan alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik. Feedbacknya juga kalian sudah paham. Di sini dilihat dari nilainya juga oke ya. Hanya beberapa dari kalian yang mungkin masih ngantuk, mungkin kan karena siang-siang kan, mungkin terpencet salah atau agak kurang-kurang gitu ya. Tapi sudah bagus, sudah mengerti. Pertanyaan terakhir dari saya deh, menurut kalian pembelajaran pada hari ini seperti apa? Pembelajaran menyenangkankah atau terlalu lebayatunkah atau macam manakah? Menurut kalian seperti apa pembelajaran pada hari ini? Silahkan. Menyenangkan? Sangat baik, terlalu ini ya, template sekali jawabannya ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda.
Jangan lupa belajar, kalian ulas lagi materi pada hari ini supaya otak kalian itu tidak buntu, ya kan? Supaya ilmu pengetahuan itu bertambah, tidak berkurang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Thank you. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT atas nama Etta Marista, Sarjana Sains Magister Sains. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.